Halo, salam sejahtera semuanya. Jumpa lagi dalam channel Warta Kabar Baik. Assalamualaikum, Shalom Aleichem, Rahayu, 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 Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Sobat-sobat, bagi Anda yang memperhatikan channel Warta Kabar Baik ini, tentu tahu bahwa di video-video terdahulu seringkali saya menyajikan fakta-fakta yang tak terbantahkan, titik temu atau kalimatun sawa antara kitab suci Bible atau Alkitab dengan kitab suci Al-Quran. Di video-video itu saya menyajikan titik temu baik tentang Allah atau God atau ilah atau sesembahan yang diberitakan di dalam Bible tidak lain dan tidak bukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberitakan di dalam Al-Quran. Juga tidak sedikit saya sajikan video-video yang membuktikan bahwa Yesus Kristus yang ditulis di dalam Alkitab tidak lain dan tidak bukan adalah Isa Al-Masih yang dikabarkan di dalam Al-Quran. Dan beberapa titik temu lainnya. Intinya ada banyak sekali persamaan kabar baik, kabar gembira, titik temu yang diberitakan baik oleh Alkitab maupun Al-Quran. Nah, sahabat-sahabatku, jika di video-video terdahulu saya biasa menyajikan titik temu yang berkaitan dengan pesan-pesan yang mengandung kebenaran-kebenaran, baik yang disampaikan oleh Alkitab maupun Al-Quran. Tetapi pada video kali ini agak berbeda. Di video kali ini kita tetap akan membahas tentang titik temu persamaan antara apa yang disampaikan oleh Alkitab dan Al-Quran. Tetapi bukan tentang kebenarannya. Melainkan persamaannya adalah tentang kesalahan dalam penerjemahan. Jadi dalam hal ini Al-Quran mengalami kekeliruan. Begitupun dengan Bible ketika menerjemahkan suatu ayat. Oke teman-teman, without wasting time, tanpa buang waktu, langsung kita bahas yuk. Ayat yang salah terjemahan di Al-Quran ada di surat ke-7, surat Al-A'raf, ayat 40, yang tertulis demikian. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Sedangkan di dalam Bible atau Alkitab, ayatnya tertulis di dalam Injil Matius pasal 19 ayat 24, Injil Markus pasal 10 ayat 25, dan Injil Lukas 18 ayat 25. Ini adalah ayat yang sangat terkenal sebagai perkataan dari Isa Al-Masih atau Yesus Kristus yang menyatakan bahwa lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, adalah fakta bahwa dalam surat Al-A'raf maupun dalam ketiga Injil tertulis tentang adanya unta masuk lubang jarum, yang sebenarnya ini adalah ayat yang salah terjemahan, teman-teman. Nah, salahnya di mana? Jadi begini, teman-teman. Dalam surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 40, kekeliruan penerjemahan Al-Quran itu sepertinya mengikuti kekeliruan penerjemahan Alkitab atau Injil ketika bicara tentang unta masuk lubang jarum. Mungkin benar, mungkin tidak ya. Prasangka atau dugaan orang-orang yang mengira atau berasumsi bahwa ayat Al-Quran dalam surat Al-A'raf ayat 40 itu mencontoh ayat-ayat di dalam Injil atau Bible. Tetapi teman-teman, fokus perbincangan kita bukan itu ya. Apakah Al-Quran mencontoh Alkitab? Bukan itu ya. Tetapi yang titik akan saya bahas adalah bahwa baik Al-Quran maupun Alkitab ketika berbicara tentang unta masuk lubang jarum, itu adalah terjemahan yang salah. Nah, bagaimana terjemahan yang benar? Oke teman-teman, sebelum saya lanjut, kita simak dulu cuplikan video penjelasan dari Buya Syakur Yasin berikut ini. Harap
teman-teman perhatikan baik-baik penjelasan Buya Syakur Yasin tentang ayat Al-Quran yang mengatakan unta masuk lubang jarum. Oke, demikian. Ya. Selanjutnya pertanyaan terakhir ini begini, saya kan dulu pernah mengusulkan kepada Bapak Menteri Agama dulu waktu kita masih sering bersama, Pak Munawir Syadzali dulu, saya mengatakan bahwa ini Quran terjemahan Depak itu perlu direvisi, diperbaiki lagi karena ada beberapa kesalahan. Dan beliau mengatakan mana bukti kesalahannya, saya bilang tidak usah satu Quran lah. Ayat pertama saja, ketika menerjemahkan Bismillahirrahmanirrahim, itu terjemahan resminya adalah dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ketika ba di situ, yang tadinya ba itu artinya banyak, ada ba sababiyah, ada ba qasam, ada ba apalagi ba yang tidak ada maknanya ya, ba zaidah dan sebagainya. Nah, ketika diterjemahkannya itu dengan nama Allah, ini berarti banyak lil isti'anah. Kalau isti'anah itu tadkhulu alal alah, masuk pada alat. Jadi kalau bismillah dengan nama Allah, nanti akidatan, secara akidah kita menganggapnya Tuhan sebagai alat. Jadi kenapa tidak terjemahkan atas nama Allah saja daripada dengan nama Allah, itu satu. Kemudian juga ada beberapa ayat Al-Quran, ini bukan kesalahan, seperti hatta yalijal jamalu summal khiyam. Ya. Nah, itu al-jamal itu di At-Tabari disebutkan zaujul naqah, artinya onta. Sebetulnya ini tidak matching antara onta dengan lubang jarum. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi, diibaratkannya seperti onta masuk lubang jarum. Kalau kita sesuatu yang mustahil terjadi seperti menunggu kuda bertanduk. Ini antara lubang jarum dan onta nggak masuk, nggak matching. Jadi dalam bahasa Arab itu kalau kecil namanya khaitun, kalau besar ini namanya hablun, kalau sebesar ini buat nali kapal itu namanya jamalun. Jadi yang matching itu tambang, tidak mungkin tambang pengikat kapal itu dimasukkan ke lubang jarum. Jadi bukan onta semacam itu tuh. Jadi artinya ini juga mungkin di terjemahan Depaknya juga sama, onta gitu. Jadi artinya bahwa revisi Al-Quran terjemahannya itu menurut Pak Gulesep perlu atau tidak perlu Al-Quran direvisi kembali. Terima kasih Pak Ustaz. Silahkan. Oke. Nah, cukup jelas ya teman-teman apa yang diutarakan oleh Buya Syakur Yasin, bahwa yang sebenarnya bukan unta masuk lubang jarum, tetapi tali tambang atau tali yang besar masuk lubang jarum. Nah, jika tadi Buya Syakur Yasin menjelaskan apa yang terjadi dengan Al-Quran, kesalahan penerjemahan itu, sekarang izinkan saya menyajikan kekeliruan yang sama terjadi juga dengan Alkitab, yaitu perkataan Yesus tentang unta masuk lubang jarum. Ini sebenarnya juga salah. Ketika Yesus atau Isa Al-Masih mengatakan lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan Allah, kemudian hari ini diyakini oleh banyak orang-orang gereja sebagai sebuah kalimat yang benar. Padahal ini salah. Kesalahannya bukan pada perkataan Yesus, tapi pada penerjemahannya. Yang benar adalah Yesus bukan berkata lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum, tetapi sebenarnya Yesus berkata lebih mudah seutas tali besar atau seutas tambang masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan Allah. Jadi perumpamaan Yesus menjadi masuk akal. Jelas tidak masuk akal jika onta dimasukkan lubang jarum, nggak masuk akal. Tetapi jika seutas tali besar atau tali tambang dimasukkan ke lubang jarum, itu menjadi mungkin, yaitu dengan cara dibongkar dulu talinya ya. Anda tahu tali tambang itu ketika kita bongkar, kita siwiri ya, kalau orang Jawa bilang disiwiri satu-satu, kemudian satu-satu setelah dibongkar bisa dimasukkan ke dalam lubang jarum. Artinya perumpamaan yang disampaikan Isa Al-Masih atau Yesus Kristus ini menjadi masuk akal. Orang kaya itu memang sulit masuk kerajaan Allah, tapi bukan berarti tidak bisa. Kalau onta masuk
lubang jarum itu mustahil. Tapi kalau seutas tali tambang atau tali besar masuk ke lubang jarum itu memang sulit, tetapi tidak mustahil. Nah, teman-teman, kekeliruan penerjemahannya terjadi ketika menerjemahkan kata dalam bahasa Ibrani kahmal yang berarti adalah tali besar atau tali tambang. Kemudian ke dalam bahasa Inggris terjadi sebuah salah pemahaman, dikiranya kahmal yang berarti tali besar dianggapnya sebagai camel yang berarti unta. Kahmal dalam bahasa Aramik atau Ibrani berarti tali tambang besar, sedangkan camel dalam bahasa Inggris artinya unta. Jelas, kahmel atau tali besar yang dimaksud oleh Yesus bukan camel dalam bahasa Inggris yang berarti unta. Tetapi sayangnya para penerjemah yang tidak teliti terus mempertahankan kesalahan terjemahan itu. Sehingga sampai hari ini masih banyak orang yang menyangka perkataan Yesus yang sebenarnya Yesus berkata lebih mudah seutas tali besar atau seutas tambang masuk melalui lubang jarum disalahartikan sebagai lebih mudah seekor onta masuk lubang jarum. Oke sahabat-sahabatku, sekian dulu video kali ini. Kita jumpa lagi di video-video yang lain. Semangat!